Jadi jiwanya. Kalau bahasa Jawanya itu manunggaling kawula Gusti itu bukan letaknya di keikhlasan. Kalau letaknya di keakuan itu namanya iblis. Kalau letaknya di keikhlasan, leburnya penyerahan diri itu namanya manunggal. Manunggal kan berarti ada dua, tapi dalam satu wujud. Wujudnya ikhlas, dalamnya ikhlas kepada Allah, wujudnya manusia. Menjadi kelakuan. Tuh. Itu mudah, paling nggak sampai 1 jam selesai. Untuk membangunkan seperti itu. Ya kadangkala dulu ada yang dibuka itu cuma dibuka aja penyerahannya, bangkitnya belum. Kadang ada yang dituntun cuma melihat alam malaikat atau alam jin atau alam apa, atau dibuka hatinya saja. Maka itu satu menyelesaikan dengan apa yang dibutuhkan dari sebelumnya. Jadi meningkat terus seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya kemantapan, kematangan iman. Kalau saya oleh Allah itu diberikan ya selalu bertambahnya ilmu. Untuk apa yo? Untuk jenengan semua tuh saudaraku. Ilmuku itu halal untuk saudaraku semua. Nggak ada yang saya sembunyikan. Makanya saking banyaknya ilmu bingung yang ditanyakan. Ngoten pripun derek-derek sedaya, gimana saudaraku semua? Mantap, Gus. Siap, Mantap, Gus. Bu. Siap, Ini Bu. hampir mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam kenal, Gus. Saya Samudra Budi Kusuma, keponakannya Om Aryo Subang. Ya, saya berusaha mengetahui dan berusaha mengenal Gus dari beliau juga. Oh, nggih. Iya. Tak Kebetulan. boleh aneh sih. Ndi ya? Nggih. Ndi Pak Rob? Gak ketok ini. Ndi. Samudra Budi Kusuma apa? Sewangar ya. Halo Mas. Nggih, Pak. Nggih, Gus. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki saya tahu Gus Tubi dan berusaha dan ingin tahu jenengan itu kemarin lewat Om Aryo Subang. Ya, Oh iya, alhamdulillah, yang Gus. kemarin saya sudah sebenarnya mau ditemukan saya, tapi saya sudah pulang waktu itu. Mohon maaf, Mas Budi. Nggih, mboten napa-napa, Gus. Saya juga pertemuan itu kan adalah takdir, Gus. Iya. Nggih, ini Gus, saya mohon maaf izin bertanya, boleh, Gus? Iya. Nggih, sebetulnya makna ikhlas dan kita ridho dengan ketentuan Allah itu bedanya apa ya, Gus? Mas, soalnya pemahaman saya sejauh ini itu ikhlas itu adalah salah satu rahasia dari Allah yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang memang diberi gitu.
yang memang diberi ikhlas sama Allah. Jadi kita menurut pemahaman saya selama ini kan napa ikhlas itu hanya diberi sama Allah gitu. Makanya kita sering minta ikhlas gitu. Ya Allah, kalau paringi ikhlas ya Allah itu misalnya gitu. Mungkin pemahaman saya niku pripun nggih Gus. Maksudnya pemahaman saya selama ini gimana gitu. Gitu, Gus. Iya. Yang saya tahu kan selama ini ya Allah saya ridho akan semua kejadian yang Allah jadikan kepada saya, kehidupan saya dan semua perjalanan hidup saya gitu. Kalau iya. Iya. Matur suwun Gus, mungkin itu dulu Gus. Oke, Mas Budi akan saya jawab ya. Yang dipahami Mas Budi itu kalau ikhlas itu hanya wilayah Allah saja, bukan wilayah makhluk. Kalau makhluk ikhlas itu rahasianya Allah. Kalau ridho itu kemampuan manusia. Semua manusia bisa ridho dan tidak ridho. Kalau ridho itu bisa ditarik, tidak ridho menggerutu. Kalau wilayah ikhlas itu tidak bisa dicabut lagi. Nah, memang ikhlas itu kan wilayahnya Allah yang khusus bagi orang-orang yang iman yang mengerti ikhlas. Oh, Gus. Tapi sebenarnya mudah. Yang namanya ikhlas itu harus ditunjukkan letaknya. Letaknya di mana? Letaknya di hati, bukan di perasaan. Ikhlas itu melepaskan ke bawah turun. Lepas. Ikhlas sampai terasa seluruh tubuh itu kalau orang ikhlas itu kayak hilang waktu menyerahkan ikhlas. Setelah dijadikan jiwa, ya nggak ada beban. Kalau ikhlas pada hati itu rasanya hilang. Kayak turun, hilang, les. Kalau dijadikan jiwa yang hidup, itu ya ringan gitu loh. Nggak punya beban hidup itu. Karena di situ ada ikhlasnya kepada Allah menciptakan. Jadi wilayah ikhlas itu memang wilayah sakral yang orang umum tidak tahu sebelum dibuka hatinya, sebelum ditunjukkan, dibimbing untuk tahu mana wilayah ikhlas. Orang itu menunduk kalau tahu hatinya itu paling tahu perasaannya dekat atau jauh dengan Allah itu rasanya kayak jauh, kayak nggak tahu. Itu namanya gelap. Kalau orang menunduk masih masih tidak tahu jauh dekatnya dengan Allah, tidak bisa yakin, tidak tahu. Itu namanya gelap. Ketidaktahuan itu kegelapan. Kalau orang menunduk, tahu dekat atau jauhnya dari Allah itu namanya melek, namanya terang. Kalau belum tahu Allahnya ya nggak bisa didekati, tetap gelap. Walaupun menunduk 24 jam ya gelap. Kalau orang udah dibukakan hatinya ya bisa melek. Udah dekat dengan Allah atau belum ya tahu. Kalau udah tahu saya agak ada jarak dengan Allah, langsung menunduk sampai ikhlas. Itu namanya penyerahan diri. Nah, setelah itu baru yakin kalau saya sudah dekat dengan Allah pada wilayah keikhlasan. Allah dan ikhlas itu satu tempat. Tapi kalau ikhlas dan Allah itu dipisahkan tidak jadi. Contohnya orang menyembah Allah atau mengucapkan Allah Allah. Kalau nggak ikhlas ya nggak jadi, nggak bisa dekat. Kalau ikhlas saja tanpa arah, tanpa menyerahkan diri kepada Tuhan, ikhlas saja,
Ya tanpa arah mengambang juga. Kalau dari filosofi huruf itu intinya Al-Quran, induknya itu surat Al-Fatihah. Induknya surat Al-Fatihah pada huruf Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada huruf pada ayat Bismillah, kalau Bismillah itu induknya intinya pada huruf ba. Lah huruf ba intinya pada titiknya. Kalau masih pada mengambangnya, huruf ba kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau belum di titik bawahnya kan berarti masih mengambang. Belum ada titik tujuan. Ikhlas saja itu masih mengambang. Ada titiknya. Itu baru penyerahan kepada titik Tuhan yang maha kuasa, lebur. Itu leburnya, ikhlasnya dibesarkan tuh namanya menjadi samudra hati. Insya Allah guys. Amin amin. Ya, ya. Tapi jelas ya penjelasan saya. Jelas Gus. Ya. Cuma niki Gus, kenapa tadi yang berhubungan dengan jarak tadi, bukankah memang Allah saya nonton. Kula sebagai Allah Tuhan kula, Tuhan saya, dan saya ini hamba. Dan memang bukankah itu memang jarak ya Gus, atau pemaknaan jarak niku pripun Mas gitu. Ya nggak apa-apa, wong itu saya itu kan aku, keakuan. Aku itu boleh, tapi keakuan ya nggak boleh. Oh, nggih. Saya hamba itu wajar, memang hamba. Tuhan ya Tuhan ya Tuhan. Kalau hamba menyerahkan diri kepada Tuhan, apakah menjadi Tuhan? Ya enggak juga. Ya tetap menjadi hamba. Tapi menjadi hamba yang lebur pada keikhlasan menyerahkan diri kepada Tuhan. Lebur pada keikhlasan kan boleh. Masa enggak boleh? Lebur menjadi jiwa yang ikhlas kok enggak boleh? Boleh kan? Boleh Gus, nggih. Oh, maksudnya ngonten nggih. Paham. Nggih. Siap. Jadi penjelasannya itu enak kok. Enggak membingungkan.